membahas tentang sensor proximity. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian udah pada mendengarkan belum apa itu sensor proximity? Kalau ada yang tahu mungkin bisa dijelaskan untuk sensor proximity itu apa? Sensor jalan. Bukannya salah ya? Benar nggak? Oh, salah. Sebab bro. Sensor proximity adalah sensor tanpa sentuh. Benar kamu. Nah, untuk itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk sensor proximity itu adalah alat atau perangkat yang dapat mendeteksi perubahan jarak pada suatu benda. Nah, namun proses tersebut terjadi dengan adanya tanpa kontak fisik. Nah, sensor proximity di Indonesia juga familiar dengan istilah sensor jarak. Dalam prosesnya, sensor proximity memakai pengantar radiasi elektromagnetik. Inilah yang membuat perangkat bisa mendeteksi keberadaan benda atau kondisinya meskipun tanpa ada kontak fisik. Contoh pemanfaatan sensor proximity sering digunakan untuk kepentingan yang sangat beragam. Di antaranya ada yang digunakan untuk mendeteksi bahan. Nah, selain itu ada pula yang digunakan untuk mendeteksi lingkungan yang berbeda. Pengaplikasiannya itu seperti digunakan pada smartphone ataupun berbagai perangkat elektronik lainnya. Bu, mau nanya Bu. Oke, silakan. Mau bertanya apa? Berarti sensor proximity ini bisa digunakan di remote control pada motor ya Bu? Nah, kalau untuk itu betul sekali. Nah, untuk penjelasannya mungkin ada yang ingin menjelaskan? Izin menjawab ya Bu. Nah, dari pengetahuan saya ya, untuk sensor proximity pada motor itu terdapat pada remote controlnya. Nah, remote control pada motor ini menggunakan sistem yaitu automatic infrared, yaitu menggunakan cahaya inframerah. Nah, remote ini juga berfungsi untuk mengatur on-off-nya pengatian pada sepeda motor. Nah, dengan remote control ini, apabila belum kita on-kan, itu tuh sepeda motor itu tidak akan bisa untuk diaktifkan atau dinyalakan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Penjelasan tadi sudah dijelaskan sama kamu, itu benar. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja sensor. Nah, sensor proximity sering disingkat sebagai sensor. Seperti yang kita bahas tadi, fungsi sensor proximity yaitu sebagai detektor keberadaan sebuah benda atau objek. Nah, cara kerjanya yaitu untuk melakukan deteksi penggerakan objek di sekitarnya. Ternyata proximity sensor memanfaatkan adanya radiasi elektromagnetik, di mana sensor jarak tersebut juga mengatur interval nominal agar bisa melaporkan objek yang terdeteksi. Jadi, saat terdapat benda atau objek mendekati sensor, maka tercipta sebuah sinyal. Benda atau objek tersebut bisa bersifat logam maupun non-logam. Lalu kemudian sinyal tersebut akan dihubungkan dengan berbagai sistem otomatisasi. Sensor proximity terdiri dari device elektronik solid state yang tampilannya dalam kondisi terbungkus. Dengan keadaan terbungkus, maka akan melindungi perangkat tersebut dari getaran, korosif maupun cairan dan kimiawi yang berlebihan. Dalam proses kerjanya, sensor gerak ini dapat diandalkan selain nilai akuratnya yang tinggi, sensor tersebut juga dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang sangat kecil sekalipun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jarak deteksi sensor proximity. Nah, sebelum itu mungkin ada yang ingin menjelaskan tentang jarak deteksi sensor proximity tersebut. Bu, saya ingin mencoba menjelaskan tentang jarak deteksi sensor proximity. Jarak deteksi sensor proximity merupakan jarak yang dibutuhkan agar sensor proximity dapat bekerja dengan baik. Mengatur jarak yang tepat dari permukaan sensor membuat operasi kerja alat tersebut menjadi lebih stabil. Standarnya, posisi objek sensing transisi yaitu sekitaran 70% sampai 80% dari jarak normalnya. Karakteristik rangkaian sensor proximity hanya bisa berfungsi jika objek berada di 1 mm sampai dengan beberapa senti saja. Begitu Bu penjelasan dari jarak deteksi sensor proximity. Begitu ya. Nah, saya ingin bertanya Bu, ini kan sensor proximity ini dari tadi kita tuh nggak ada membahas tuh tentang kelebihan atau kekurangan dari sensor tersebut Bu. Mungkin teman-teman semua juga pada penasaran ya Bu. Apa sih kelebihan dan kekurangan sensor ini Bu? Mungkin itu pertanyaan dari saya.
Izin menjawab pertanyaan untuk kelebihan dan kekurangan sensor proximity. Jadi untuk kelebihan dari sensor ini, yang pertama memiliki nilai keakuratan yang tinggi, kemudian tingkat switch yang tinggi. Sensor dapat bekerja pada tipe lingkungan yang keras. Yang terakhir, dapat digunakan sesuai kepentingan baik untuk mengenali objek ataupun mendeteksi keadaan. Terus untuk kekurangan dari sensor proximity, yang pertama, objek yang dideteksi terbatas. Kemudian jangkauan jarak sensor yang cukup terbatas karena posisinya harus dekat dengan alat. Dan yang terakhir, ukuran, bentuk, dan jenis objek juga mempengaruhi kemampuan sensor dari proximity tersebut. Mungkin begitu saja. Oke, baiklah, terima kasih atas penjelasan untuk kekurangan dan kelebihan dari sensor proximity. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan tadi itu benar seperti yang dijelaskan pada teman kalian tentang kelebihan dan kekurangan dari sensor proximity tersebut. Bu, izin bertanya, bisa nggak Ibu jelasin tentang salah satu contoh sensor proximity? Atau ada yang dari teman-teman yang ingin menjelaskannya? Izin menjawab. Jadi sensor proximity induktif ini adalah sensor jarak elektronik yang mendeteksi benda logam tanpa menyentuhnya. Ketika jarak pendeteksian adalah 5 mm atau kurang dari 1 inci dan aplikasi membutuhkan penginderaan logam, induktif proximity memberikan solusi yang dibutuhkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk sensor proximity induktif. Bu, kalau prinsip kerja dari sensor proximity gimana, Bu? Nah, prinsip kerja sensor proximity induktif itu beroperasi di bawah prinsip listrik, yaitu induktansi. Nah, induktansi adalah fenomena di mana arus yang berfluktuasi yang menurut definisi memiliki komponen magnetik. Nah, melindungi gaya gerak listrik dalam objek target. Dalam desain sirkuit, seseorang mengukur induktansi ini di dalam H, yaitu disebut sebagai Henrys. Untuk memperkuat efek induktansi perangkat, sensor memutar kawat menjadi koil ketat dan mengalirkan arus melalui itu. Nah, sensor proximity induktif memiliki 4 komponen utama, yaitu koil, osilator, trigger circuit, dan output. Nah, osilator adalah rangkaian tuned kapasitif induktif yang menciptakan frekuensi radio. Medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh osilator dipancarkan koil jauh dari permukaan sensor. Rangkaian memiliki feedback yang cukup untuk menjaga osilator tetap berjalan. Osilator adalah rangkaian tuned kapasitif induktif yang menciptakan frekuensi radio. Medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh osilator dipancarkan koil jauh dari permukaan sensor. Rangkaian memiliki feedback yang cukup untuk menjaga osilator tetap berjalan. Ketika sebuah target logam mengenai bidang, pusaran arus bersirkulasi. Nah, ini menyebabkan beban pada sensor mengurangi amplitudo medan elektromagnetik. Ketika target mendekati sensor, pusaran arus meningkat, meningkatkan beban pada osilator dan semakin mengurangi medan amplitudo. Sirkuit pemicu monitor amplitudo osilator dan pada tingkat yang telah ditentukan mengubah status output sensor dari kondisi normal on atau off. Ketika target bergerak menjauh dari sensor, amplitudo osilator meningkat. Pada tingkat yang telah ditentukan, pemicu mengubah status output sensor kembali ke kondisi normal on atau off. Nah, selain itu ada kelebihan juga nih untuk sensor proximity induktif. Nah, yang pertama itu sangat akurat untuk teknologi lain. Yang kedua, memiliki tingkat switching yang tinggi. Yang ketiga, dapat bekerja dalam kondisi lingkungan yang keras. Yang keempat, kekurangan sensor proximity induktif. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak.